Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang TPA, masih di TPA, tentang penalaran analisis. Pada penalaran analisis ini, soalnya kalau menurut saya cukup menantang, karena diperlukan ketelitian yang ekstra dalam menyelesaikan soal, karena banyak jebakan-jebakannya. Oke, kita mulai langsung dari nomor 1. Untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, seorang ahli perencanaan transportasi massal menyiapkan rancangan pembangunan jaringan kereta api, khusus dengan pengaturan sebagai berikut. Jaringan kereta api terdiri dari 6 stasiun, yaitu G, H, I, J, K, L. G, H, I, J, K, L. Penumpang belum keluar dari stasiun yang dapat pindah ke kereta lain untuk melanjutkan perjalanan sampai di stasiun terakhir yang dituju. Perjalanan kereta api diatur sebagai berikut. Pertama dari G ke H, G ke H, H ke G, H ke G, kemudian dari H ke I, oke, dari I ke J, J ke H, J ke H, dari J ke K, kemudian dari L ke G, dari L ke K, dan dari L ke I. Terakhir dari K ke J. Oke. Bagaimana kita mulai ke soal. Bagaimanakah cara yang mungkin ditempuh sampai ke H dari J? H, kita ganti warna. Sampai ke H ya. H. Dengan kereta yang ke G dan pindah dari kereta menuju J. Ini tujuan dari H, asalnya di J. Nah, pertama dengan kereta dari G kemudian pindah menuju J. G pindah ke J. Ini salah karena dia pasti ngeloncat H dan I. Dengan kereta yang kereta L dan pindah ke kereta menuju J. L dan pindah menuju J. Salah. Karena harus ada I dulu. Oke. Kemudian dengan kereta yang langsung dari H ke J. H ke J langsung ini nggak bisa. Karena ada stasiun I. Kemudian dengan kereta yang ke I dan pindah menuju stasiun J. Dari H, I, kemudian menuju J. Nah, ini kemungkinan benar. Tidak ada kesimpulan yang tepat. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut nomor 2. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 dengan hanya sekali pindah, artinya dia transit sekali. Kereta I dapat dicapai dari I ya, yang I. Dapat dicapai dari G. Oke, yang ada G berarti betul. Kemudian dari H, ini udah pasti salah. Karena H langsung, harusnya dia sekali pindah. Kemudian J. J ke H, terus ke I. Oh, yang ada G sama J, ini udah pasti benar. Kemudian K. K, kalau mau ke I, dia harus ke J dulu. Baru dari J ke H. Ah, ini K pasti salah. Berarti jawabannya adalah D, yang G dan J. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Jumlah maksimal stasiun yang dapat dikunjungi dengan melewati hanya satu stasiun. Nah, ini kata kuncinya, penumpang belum keluar dari stasiun yang dapat pindah ke kereta lain untuk melanjutkan perjalanan hingga sampai di stasiun terakhir yang dituju. Artinya, berarti maksimal stasiun yang dapat dikunjungi sebelum melewati hanya satu stasiun lainnya. Berarti dia
awal, terus transit, dan tujuan. Nah, masing-masing 1, 1, 1, 1. Berarti ada 3 stasiun. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Rute manakah yang memerlukan pindah kereta yang paling banyak? Oke, kita urutkan dari L ke H. L ke H. Berarti ini rutenya bisa langsung ke L ke G dulu, kemudian G ke H. Terus kita lanjut yang B dari H ke K. H ke K. Berarti ini 1, 2, 3. Dan berarti pertama dari H ke I, terus I ke J, kemudian ke K. Dari L ke I. L ke I langsung. L ke I. G ke I. G ke I berarti melalui G, H, kemudian ke I, G ke H ini langsung. Maka jawabannya yang B, untuk pindah kereta paling banyak. Oke, yang nomor 5. Jika stasiun I ditutup, perjalanan manakah yang tidak mungkin? Ganti warna. Stasiun I ditutup, perjalanan mana? J ke K. J ke K ini masih bisa, maka jawabannya salah. L ke K ini masih bisa, maka jawabannya salah. G ke J, G, H, I, J. Nah, ini ada kemungkinan. L ke J, L ke J. Berarti L dia ke K dulu, kemudian ke J. Berarti ini salah. J ke L. J ke L. J ke L itu tanpa I ditutup juga tidak bisa. Jadi jawabannya yang C, Charlie. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Pernyataan ini untuk soal nomor 6 sampai 8. Ada 6 orang pelari JKLMNO yang mengikuti sejumlah lomba maraton dengan hasil sebagai berikut. J selalu mencapai garis finish di depan N namun di belakang O. J selalu mencapai garis finish di depan N namun di belakang O. Oke, ini berarti ini depan. Biar tidak bingung. K selalu mencapai garis finish di depan L tetapi di belakang O. No. M mencapai garis finish di depan L tetapi di belakang J. M di depan L tapi di belakang J. Oke. Tidak ada pelari yang mencapai garis finish pada waktu yang bersamaan. Di antara berikut ini manakah urutan pelari yang benar dalam mencapai garis finish pertama hingga terakhir? Oke. Yang pertama sudah kelihatan nih. O. Berarti urutannya O dulu. Wah, ini semuanya O. Kemudian yang kedua, yang depannya 1. J. Oke, tengah kita kosongkan dulu. L sama N. Berarti yang paling belakang N. Paling belakang N. Sebelum N, L. Nah, tengahnya di sini antara KM atau MK. Oke, kita lihat OJKLMN, OJKMLN. Nah, ini jawabannya yang B. Soal yang nomor 7. Untuk semua lomba, manakah yang berikut pasti benar berkaitan dengan urutan pelari dalam mencapai garis finish? O adalah pelari yang mencapai garis pertama. Oh, ini sudah pasti. J adalah pelari yang mencapai garis finish pertama. Salah. K adalah yang mencapai garis finish salah. N adalah yang mencapai. Jawabannya sudah terlihat jelas, yaitu yang O adalah yang mencapai garis finish pertama dari urutan yang tadi ini. Oke, lanjut nomor 8. Untuk setiap lomba, manakah berikut
yang merupakan daftar yang akurat untuk pelari yang mencapai garis finish di depan M. Di depan M. Berarti akurat ya. Kalau KJO ini diragukan. Kalau yang udah pasti itu O sama J. Berarti jawabannya yang A. Lanjut nomor 8. Ada 3 buah tombol dan 3 buah lampu yang akan menyala jika tombol diletakkan secara bersamaan. Lampu A menyala jika tombol 1 dan 3 ditekan, lampu C akan menyala jika tombol 2 dan 3 ditekan, jika tombol 1 ditekan, lampu A atau B akan menyala. Oke, berarti lampunya ada A, B, C. Tombolnya ada 1, 2, 3. Lampu akan menyala jika ditekan secara bersamaan. Tombol ditekan bersamaan. Lampu akan menyala jika tombol 1 dan 3. Oke. Lampu C akan menyala jika tombol 2 dan 3. Jika tombol 1 ditekan, lampu A atau B akan menyala. Lampu A atau B akan menyala. Tombol manakah yang harus ditekan untuk menyalakan lampu B? Nah, ini kan tadi tombol A atau B. Berarti, untuk menyalakan tombol B adalah nomor tombol 1. Yang D. Lanjut. Setiap upacara bendera di sekolah dasar, pengaturan barisnya adalah kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap ke barat. Oke, kita ini dulu ya. Ini barat. Misalkan itu barat. Berarti ini petugas. Kelas yang tertua akan berbaris menghadap matahari terbit. Matahari terbit kan dari timur. Berarti ini kelas tertua. Tertua. Sedangkan sisa kelas yang lain menghadap di bendera ke arah utara. Ini sisanya. Di sini bendera. Barisan kelas yang menghadap utara di atas menggunakan lupa dari barat ke timur berturut-turut dari kelas termuda menuju kelas tertua. Dari barat ke timur. Termuda menuju tertua. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3, ini kelas 3, berarti ini tertuanya masih kelas 6. Urutan menghadap utara dari timur ke barat adalah, ini sudah kelihatan berarti 5, 4, 3-nya dilewat, 2, 1. 5, 4, 2, 1. Jawaban yang Charlie. Lanjut. Anak laki-laki yang kecil, nomor 11 ya. Anak laki-laki yang masih kecil selalu diberikan mainan mobil-mobilan oleh ibunya. Roni adalah anak laki-laki yang banyak memiliki mobil-mobilan di rumahnya. Kakak dan adiknya Roni tidak suka mobil-mobilan. Kesimpulan. Ini di antara tiap kalimat. Coba kita baca dulu. Adiknya Roni tidak sering dibelikan mobil-mobilan oleh ibunya. Kurang nyambung. Semua mobil-mobilan Roni adalah pemberian ibunya. Belum tentu. Karena anak laki-laki yang masih kecil selalu diberikan mainan mobil-mobilan oleh ibunya. Roni adalah laki-laki yang banyak memiliki mobil-mobilan di rumahnya. Di sini juga tidak dijelaskan kalau Roni ini anak kecil, yang masih kecil. Kemungkinan salah. Roni adalah anak yang paling disayang. Ini juga nggak nyambung. Kakak Roni suka memberi mobil-mobilan. Kakak dan adiknya Roni tidak suka mobil-mobilan. Yang memberikan ibunya. Jadi kemungkinan jawabannya yang D. Lanjut. Nomor 12. Yanto, Ari, dan Arif senang main basket.
Ini basket. Ada Yanto, Arif, Ari, dan Arif. Budi dan Tommy tidak suka main basket. Non. Itu Budi dan Tommy. Ari dan Budi memakai topi. Ari dan Budi pakai topi. Siapakah yang topinya jatuh ketika main basket? Nah, ini sudah jelas. Topinya si Ari. Jawaban yang B. Bravo. Lanjut nomor 13. Mobil ber-cc 1000 lebih hemat bahan bakar daripada mobil ber-cc 2000. Oke, kalimat pertama. Mobil buatan Jepang lebih mahal dari mobil buatan Cina. Kalimat kedua. Mobil yang ber-cc besar harganya lebih mahal. Oke, kesimpulan. Mobil buatan Cina lebih murah daripada mobil buatan Jepang. Tidak dijelaskan karena dijelaskan yang lebih murah itu yang cc-nya lebih rendah. Di pernyataan pertama. Mobil ber-cc 1000 lebih murah daripada mobil ber-cc 2000. Ada kemungkinan mobil buatan Jepang lebih mahal dari mobil buatan Eropa. Enggak, tidak dijelaskan karena masih berhubungan dengan cc. Mobil buatan Cina lebih tahan lama, apalagi ini tidak dijelaskan. Semua kesimpulan tidak tepat. Ada kesimpulan yang dapat diambil karena dia menggabungkan dua kali pernyataan pertama dan ketiga. Jadi kita pilih yang B. Mobil ber-cc 1000 lebih murah dari mobil ber-cc 2000. Lanjut nomor 14. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak, tapi membosankan. Tuna enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada ikan-ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik daripada ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Hidangan yang menarik dan bergizi adalah... Nah, kalau udah soal kayak gini kita lihat dari jawaban. Kita analisis jawaban, terus eliminasi. Bandeng dan kakap merah. Hidangan yang menarik dan bergizi. Bandeng dan kakap merah. Kakap merah indah penampilannya, oke, kakap merah masuk. Ikan tuna, bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna. Tetapi biasanya tidak segar. Ini ada kemungkinan tidak. Menarik. Ikan kakap merah dan udang. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Oke. Oh iya, kakap merah kan udah. Dan udang. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari kakap merah. Ini bisa jadi juga. Kemudian ikan tuna dan ikan bandeng. Ikan tuna membosankan. Ya, ada ikan tuna udah pasti salah. Bandeng dan udang. Bandeng gizinya baik daripada tuna, tetapi biasanya tidak segar. Tidak segar berarti tidak menarik. Otomatis jawaban yang ikan kakap merah dan udang. Yang bravo. Lanjut, nomor 15. Yadi adalah seorang anak. Oke, ini pernyataan pertama. Yadi menjadi pelajar di sebuah sekolah. Pernyataan kedua, banyak di antara pelajar yang malas belajar. Pernyataan ketiga, Yudi adalah teman Yadi. Kesimpulannya. Oke, Yadi itu pemalas. Banyak di antara pelajar malas belajar. Banyak berarti tidak, belum tentu semua. Dia ada kemungkinan Yadi itu rajin. Jawaban ini belum tentu benar. Yudi itu pemalas. Yudi adalah teman Yadi. Ini sama juga kayak yang atas. Yudi mungkin teman sekolah Yadi. Kalau ini bisa jadi. Bisa jadi. Teman-teman Yudi semuanya rajin belajar. Ini udah pasti salah. Karena banyak di antara malas belajar. Ini udah berlalu. Yadi bukan pelajar. Salah. Karena udah dijelaskan soal ini Yadi pelajar.
Jadi kita pilih yang Charlie. Yudi mungkin teman sekolah Yadi. Lanjut, nomor 16. Petunjuk pemakaian obat. Baca ke soal dulu. Jika Mimi berumur 10 tahun, aturan pemakaian obat yang benar adalah 10 tahun berarti masuk di range ini. Setengah sendok teh 3 kali sehari. 3 kali sehari 1,5 sendok teh. Oke. Jawabannya C. Charlie. Lanjut nomor 17. Ini masih soal tentang kesimpulan. Kemeja berkualitas tidak luntur warnanya jika dicuci. Oke, pernyataan 1. Kemeja yang dicuci warnanya luntur, tidak lagi digolongkan ke dalam kemeja yang berkualitas. Oke. Kemeja merek Ceki buatan negeri Awan warnanya luntur jika dicuci. Kesimpulannya, kemeja buatan negeri Awan termasuk kemeja berkualitas. Ini udah salah karena dia luntur dicuci. Soalnya udah jelas kalau yang berkualitas tidak luntur. Kemeja buatan negeri Awan warnanya tidak luntur. Ini jelas salah, bertolak belakang dengan pernyataan terakhir. Kemeja merek Ceki buatan negeri Awan tidak termasuk kemeja yang berkualitas. Nah, ini bisa jadi karena dia warnanya luntur, jadi tidak termasuk yang tidak berkualitas. Berarti tidak termasuk kemeja berkualitas. Kemeja merek Ceki buatan negeri Awan termasuk kemeja berkualitas. Ini salah. Kemeja merek Ceki bukan buatan negeri Awan. Ini bertentangan dengan kalimat terakhir. Otomatis jawaban yang Charlie. Oke, nomor 18. Sebagai usahawan yang memiliki banyak perusahaan, pada hari Rabu kemarin, berarti sekarang Kamis. Pak Rohim mengontrak perusahaan travel di daerah Jakarta. Besok lusanya, berarti kan sekarang hari Kamis. Besok lusanya, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Dia mengontrak perusahaan yang ada di Bandung. Seminggu kemudian dia mengontrak daerah Solo. Berarti masih Sabtu juga. Solo. Jika Pak Rohim memiliki 4 perusahaan travel, pada hari apakah esok lusa dari pengontrak terakhir di daerah Madiun? Sabtu, Minggu, Senin. Di Madiun. Maka jawabannya C. Lanjut nomor 19 dan 20. Satu pernyataan. Di sebuah lemari buku, The Winter Tales dapat ditemukan pada rak di bawah buku The Horse Mode. Oke, kita ini The Winter pada rak di bawah rak buku The Horse. Berarti atasnya The Horse Mode. Buku The Last Day of the Third Bridge terletak di alas rak tempat buku A Practical Cat. Berarti yang lain lagi. Buku The Last Day dia di alas rak sama buku A Book of Practical. Jadi ada kemungkinan dia ini satu rak. Oke. Pada rak bagian paling atas terdapat buku The Wine in the Wilson. Paling atas The Wine in the Willows. Buku The Horse Mode terletak pada rak yang sama dengan buku Justin. Sementara itu, A Book of Practical Cat terletak di rak bawah tempat buku The Winter Tales. Berarti ini di bawahnya ini. Buku apa yang terletak di rak paling bawah? Udah jelas The Last Day. Karena tadi disebutkan ini di alas A Book of Practical. Jawaban yang A. Oke, lanjut nomor 20. Buku apakah yang terletak pada rak yang sama? Ini rak yang sama itu
Justin sama The Horse. Mana Justin? A Book Practical lah, atau enggak ini? The Last Day dan A Book of Practical. Tidak ada buku lain. The Winter's Tale, The Last Day of the Third. Ini tidak salah, ini salah. Ini A Book of Practical Cats. Ini udah pasti salah. Tidak ada buku, belum tentu. The Winter Tales and The Last Day of the Third. The Winter Tales itu di bawahnya The Horse dan The Last Day. Ini juga The Horse Moth and A Book of Practical. A Book of Practical sama The Winter Tale. Salah. Jawaban yang B. Harusnya itu yang di rak yang sama itu Justin dan The Horse Moth. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita belajar bersama.